Nama Daulah Umayyah itu berasal dari nama Umayyah bin Abdi Syams bin Abdi Manaf, yaitu salah seorang dari pemimpin-pemimpin kabilah Quraisy di zaman jahiliyah. Umayyah ini senantiasa bersaing dengan pamannya, yaitu Hashim bin Abdi Manaf, untuk merebut pimpinan dan kehormatan dalam masyarakat dan bangsanya. Bani Hashim dengan Bani Umayyah yang telah menelorkan perang saudara pada akhir masa Khalifah Khulafaur Rasyidin, lahirlah Daulah Umayyah ini di bawah pimpinan Muawiyah bin Abi Sufyan pada tahun 41 Hijriah. Bani Umayyah baru masuk Islam setelah Nabi Muhammad SAW berhasil menaklukkan kota Mekah yang disebut dengan peristiwa Fathul Makkah. Pada dasarnya, Bani Umayyah memang sudah sangat lama berkeinginan untuk menjadi khalifah, tetapi mereka belum berani menampakkan keinginannya itu pada masa Abu Bakar dan juga Umar. Barulah setelah Umar meninggal dunia, mereka menyokong atau mendukung pencalonan Utsman sebagai khalifah dalam musyawarah yang dilakukan oleh 6 orang sahabat. Sejak saat itulah, Bani Umayyah mulai meletakkan dasar-dasar untuk menegakkan khilafah Umayyah. Pada masa Utsman bin Affan, Umayyah mencurahkan segala tenaga dan kemampuannya untuk memperkuat dirinya dan menjadikan daerah Syam sebagai pusat kekuasaan. Di masa Khalifah Utsman bin Affan, yang merupakan salah seorang anggota klan Bani Umayyah, Muawiyah dikukuhkan menjadi gubernur di Syria, sehingga tercapailah kekuasaan Bani Umayyah atas orang-orang Quraisy di zaman Islam, sebagaimana pernah mereka alami pada zaman jahiliyah. Ketika Khalifah Utsman terbunuh, Muawiyah masih tetap memegang kekuasaan di sana. Hal inilah yang memungkinkan baginya untuk dapat berjuang terus melawan Ali. Berdirinya dinasti Bani Umayyah ini dilatar belakangi oleh peristiwa tahkim pada Perang Siffin. Setelah terbunuhnya Utsman bin Affan, Muawiyah bin Abi Sufyan beserta sejumlah sahabat lainnya angkat bicara di hadapan manusia dan mendorong mereka agar menuntut darah Utsman dari orang-orang yang telah membunuhnya. Tragedi kematian Utsman bin Affan selanjutnya dijadikan dalil untuk mewujudkan ambisi Umayyah. Muawiyah dan pengikut menuntut kepada Khalifah Ali, pengganti Utsman, agar dapat menyerahkan para pembunuh Utsman kepada mereka. Karena tuntutan tersebut tidak terpenuhi, maka pihak Muawiyah menjadikannya sebagai alasan untuk tidak mengakui kekhalifahan Ali bin Abi Thalib dan memisahkan diri dari pemerintahan pusat. Langkah pertama yang diambil oleh Khalifah Ali bin Abi Thalib dalam menghadapi pembangkangan Muawiyah adalah mengutus Abdullah al-Bajali kepada Muawiyah agar bersedia mengakui dan membalasnya seperti yang dilakukan oleh gubernur-gubernur dan kaum muslimin lainnya yang tidak memisahkan diri dari pemerintahan pusat. Muawiyah tidak segera menjawab ajakan tersebut dengan maksud untuk memberi kesan tidak baik. Untuk menentukan sikap dalam menghadapi himbauan khalifah tersebut, Muawiyah bermusyawarah dengan Amr bin As dan hasilnya menolak ajakan untuk berdamai dan memilih untuk mengangkat senjata memerangi pemerintahan pusat. Karena kebuntuan tersebut, pecahlah pertempuran antara kedua belah pihak. Setiap hari, Ali bin Abi Thalib mengirimkan sejumlah pemimpin pasukan untuk maju bertempur. Begitu juga dengan Muawiyah. Perang saudara ini terjadi pada 1 Safar tahun 37 Hijriah atau sekitar 26 sampai dengan 28 Juli pada tahun 657 Masehi. Perang saudara yang pertama dalam sejarah peradaban Islam itu terjadi pada zaman fitnah yang besar. Peperangan ini berlangsung imbang, sehingga kedua belah pihak setuju untuk berunding dengan ditengahi seorang juru runding. Kemudian, juru runding terus bolak-balik menemui Ali dan Muawiyah, sementara kedua belah pihak menahan diri dari pertempuran. Pertempuran dan perundingan membuat posisi Ali bin Abi Thalib melemah, tetapi tidak membuat ketegangan yang melanda kekhalifahan mereka mereda. Perang saudara antara kubu Muawiyah dan Ali akhirnya mereda.
kedua belah pihak akhirnya bertemu di meja perundingan melalui tahkim, yakni penunjukan dua pihak yang berselisih terhadap seseorang yang adil dengan tujuan agar memberi keputusan terhadap dua pihak tersebut. Peristiwa tahkim ini dimenangkan oleh pihak Muawiyah dengan mengajukan usulan kepada pihak Ali untuk kembali kepada hukum Allah. Dalam peristiwa tahkim, Ali terpedaya oleh taktik dan siasat Muawiyah yang pada akhirnya ia mengalami kekalahan secara politis. Sementara itu, Muawiyah mendapat kesempatan untuk mengangkat dirinya sebagai khalifah sekaligus sebagai seorang raja. Muawiyah mendapatkan kursi kekhalifahan pada tahun 41 Hijriah setelah Hasan bin Ali berdamai dengannya. Karena pasca meninggalnya Ali, sebagian umat Islam membalas Hasan sebagai penerus kepemimpinan umat Islam. Namun, ia menyadari kelemahannya sehingga ia berdamai dan menyerahkan kepemimpinan kepada Muawiyah. Sehingga tahun itu dinamakan sebagai Amul Jamaah atau Tahun Persatuan. Umur sistem khilafah genap 30 tahun ketika Hasan bin Ali dibayat menjadi khalifah. Beliau melepaskan kekhalifahan kepada Muawiyah pada bulan Rabiul Awal pada tahun 41 Hijriah. Keberhasilan Muawiyah mendirikan dinasti Umayyah bukan hanya akibat dari kemenangan diplomasi di Siffin dan terbunuhnya Khalifah Ali saja, tetapi dari sejak awalnya Gubernur Suriah itu memiliki basis rasional yang solid bagi landasan pembangunan politiknya di masa depan. Pertama, dukungan yang kuat dari rakyat Suriah dan dari keluarga Bani Umayyah itu sendiri. Yang kedua, sebagai seorang administrator, Muawiyah sangat bijaksana dalam menempatkan para pembantunya pada jabatan-jabatan yang penting. Yang ketiga, Muawiyah memiliki kemampuan menonjol sebagai negarawan. Gambaran dari sifat mulia tersebut adalah dalam diri Muawiyah. Setidak-tidaknya tampak dalam keputusannya yang berani memaklumkan jabatan khalifah secara turun-temurun. Dinasti Bani Umayyah berkuasa selama 90 tahun sejak 41 Hijriah atau sekitar tahun 661 Masehi sampai dengan 132 Hijriah atau sekitar tahun 750 Masehi. Muawiyah bin Abi Sufyan merupakan pendiri dinasti Bani Umayyah. Ia juga khalifah pertama dari 14 khalifah. Bani Umayyah namanya disejajarkan dengan Khulafaur Rasyidin. Bahkan, kesalahannya yang mengkhianati prinsip pemilihan kepada negara oleh rakyat dapat dilupakan orang karena jasa-jasanya dan kebijaksanaan politiknya yang mengagumkan. Dengan berbagai cara, Muawiyah dapat menduduki jabatan khalifah dan menjadikannya sebagai hak keturunannya. Dengan demikian, Muawiyah telah mengubah sistem politik musyawarah dengan sistem monarki. Hal itu banyak didukung oleh kondisi umat Islam saat itu. Sistem musyawarahnya masih terlalu maju, sehingga ajaran Nabi ini hanya dapat berjalan selama dalam kurun waktu 30 tahun, yaitu pada masa Khulafaur Rasyidin. Sesudah itu, umat Islam belum siap. Walaupun demikian, Muawiyah termasuk orang yang berhasil memadukan sistem musyawarah dengan sistem monarki, dan Daulah Islamiyah dapat dikuasai karena dia banyak memperhatikan riwayat kisah raja besar pada masa sebelumnya. Baik dari kalangan Arab ataupun bukan, untuk meniru dan meneladani siasat dan politik mereka dalam menghadapi pergolakan yang sedang dihadapi. Naiknya Muawiyah sebagai khalifah menandai fase baru dalam babakan sejarah peradaban Islam, yang lantas disebut sebagai era kekhalifahan Umayyah. Sistem suksesi atau pergantian pemimpin ini kenyataannya telah berubah menjadi pemerintahan dinastik yang secara normatif tidak dikenal dengan ajaran Islam, yang menekankan sistem syura dalam alih kekuasaan. Muawiyah inilah yang mengawali tradisi bagi para pelanjutnya
penominasian seorang putra mahkota bagi anaknya, yaitu Yazid, sebagai pewaris kekuasaannya. Keluarga Bani Umayyah ini terdiri atas 2 cabang. Merekalah yang memegang jabatan khalifah itu. Cabang pertama ialah keluarga Harb bin Umayyah dan cabang kedua adalah keluarga Abdul Ash bin Umayyah. Kebanyakan khalifah-khalifah Bani Umayyah adalah berasal dari cabang yang kedua itu. Adapun khalifah-khalifah yang berasal dari cabang pertama hanyalah Muawiyah, putranya Yazid dan cucunya Muawiyah II. Yazid hampir tidak dapat menikmati jabatan khalifah itu karena kesulitan-kesulitan yang timbul pada masanya. Adapun Muawiyah II hanyalah beberapa hari saja menduduki singgasana. Demikianlah, walaupun Muawiyah telah berjuang dalam waktu yang begitu panjang untuk mendapatkan jabatan khalifah, namun setelah ia meninggal, jabatan tersebut tiadalah tetap pada anak cucunya. Muawiyah telah berusaha dengan sepenuh tenaga agar putranya Yazid diangkat menjadi khalifah sesudah wafat. Tetapi kesulitan-kesulitan yang besar telah menunggu putranya itu. Maka Muawiyah pada hakikatnya bukanlah menundukkan putranya itu di atas singgasana kekuasaan, tetapi hanyalah di atas sebuah roda yang terus-menerus berputar sampai dia jatuh tersungkur dan menghembuskan nafas penghabisan.